Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan kita tentang vektor, ya, di mana kita akan membahas tentang aljabar vektor. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas tentang konsep-konsep dasar dari vektor, sekarang kita lanjut ke aljabar vektornya, ya. Nah, aljabar vektor apa sih aljabar vektor? Nah, dua buah vektor A dan vektor B dikatakan sama jika dan hanya jika besar dan arahnya vektor itu sama. Kita lihat di gambar ini ya. Nih, ya ini kan vektor A nih. Ini vektor A, ini vektor B. Nah ini arahnya sama-sama dia ke atas, terus panjangnya pun sama, ini kan. Terus ke atasnya juga sama. Nah ini adalah vektor yang searah, ya gitu. Dua vektor kena sama, artinya adalah arah dan besarnya adalah sama gitu. Nah kalau dalam seperti ini vektor A sama dengan B. Jika panjang A sama dengan panjang B, ini mutlak ya, ingat ya, kalau mutlak itu panjang panjang A sama dengan panjang B. Kalau panjang kan gak mungkin negatif, makanya dikasih tanda mutlak. Arah A dan B sejajar, jadi dikatakan sama apabila panjangnya sama dan arahnya besar dan arahnya sama, seperti itu. Nah dalam bentuk analitis, vektor A dapat ditulis dalam A1, A2, A3, B1, B2, B3. Artinya adalah ini adalah bentuk aljabarnya ya. Jadi kalau ini vektornya di R2 berarti cukup sampai A1 A2. Ini kalau di R3 berarti A1 A2 A3, seperti itu. Pembahasan kita sampai R3 nanti ya, vektor di ruang 3 atau di dimensi 3. Nah, A1 sama dengan B1 kalau dari sini ya. Dari komponennya berarti A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, A3 sama dengan B3. Nah, itu aljabar vektor yang pertama. Nah, sekarang gimana kalau panjangnya sama tapi arahnya berlawanan? Nih, dua vektor A dan B yang besar sama tetapi arahnya berlawanan. Yang satu ini A-nya kan ke atas vektor A-nya. Nah, vektor B yang panjangnya sama tapi dia arahnya ke bawah. Artinya adalah vektor A sama dengan negatif vektor B. Artinya adalah vektor A adalah lawan dari vektor B atau sebaliknya. Tuh ya. Oke. Nah, vektor A sama dengan panjang A sama dengan panjang B. Panjangnya sama. Ya, tapi si B-nya dikasih min. Artinya arahnya adalah berlawanan dari si A gitu ya. Arah vektor A dan B berlawanan dengan arah vektor min B, sejajar tapi arahnya berlawanan. Ini adalah vektor yang panjangnya sama tapi arahnya berlawanan, seperti itu ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, kita lihat contoh yang pertama ini, yang panjang vektor OA diwakili dengan A. Berapa sih koordinatnya? Kita gunakan dulu yang sumbu X-nya, mendatar 1, 2. Ke atasnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti koordinatnya adalah 2,5. Seperti itu. Ya, bisa ke bawah, bisa ke samping nulisnya ya. Terus PQ, vektor PQ. Dia mana? Min 4. Ya, min 4 kan dia dari koordinat dari sini ya. PQ mana? PQ dari P dulu. 1, 2, 3, 4. Karena dia ke kiri, makanya dia min. Terus dia ke bawah lagi. 1, 2, 3. Berarti koordinatnya adalah min 4, min 3 gitu ya. Ingat ya, kemarin udah diajarin kalau ke kiri ya negatif, ke bawah juga negatif. Yang positif itu ke kanan sama ke atas. Tuh ya. Vektor VW, vektor V MN. Nih MN ya, mana ini kan vektor MN. Dia kita lihat vektor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kiri min 6. Berarti dia min 6 ke kirinya. Nah, tapi dia nggak ada yang kesembuyanya, berarti 0. Berarti kalau adalah min 6,0, seperti itu ya. Ini adalah contoh vektor aljabar di dalam koordinat gitu ya. Paham ya cara buat koordinatnya, seperti itu. Nah, sekarang operasi dasar dua vektor. Perkalian vektor dengan skalar ya. Kita lihat nih, OA ini dasarnya. OA itu berapa kotak? 1, 2 ya, 2 kotak panjangnya. Terus BC ternyata adalah 2 kali A, berarti berapa? 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Jadi A, 2A. Nah ini min 3A. Nambah 2 kotak, tapi arahnya berlawanan nih. Kita lihat panahnya nih ya. Yang ini kan panah ke kanan, tapi yang ini dibalik ya. Tapi panjangnya ikutin si A, tapi arahnya aja yang berlawanan, seperti itu ya. Lagi nih, ini A tapi dia agak nyerong sekarang ke bawah ya. A nya ke bawah, A nih. Terus ditambah lagi 3A. 1, 2, 3. Berarti 3A. Nah, sama-sama ke bawah nih, gak apa-apa.
Nah terus yang ini nambah sampai 5A ya, tapi arahnya ke atas nih ya, makanya dia min 5A. 1 2 3 4 5 ya, patokannya si A ini, tapi arahnya karena berlawanan jadinya dikasih min 5A, artinya mananya harus kebalikan dari si OA yang ini ya gitu. Vektor A nih dari gambar 1, vektor A dan 2A sejajar dan searah, berarti panjang BC sama dengan 2 kali panjang vektor A. Vektor A dan min 3A saling berlawanan, artinya panjang DE sama dengan min 3 dikali panjang A ya. Terus vektor A dan 3A searah, sedangkan vektor A dan min 5A berlawanan, seperti itu ya. Vektor A dan B sejajar jika dan jika B sama dengan M dikali vektor A, dengan M merupakan skalar. Skalar itu bilangan biasa, misalkan 2, 3 ya, sekian. Jika vektor A dan B tidak sejajar, M dikali A sama dengan N dikali B, maka M sama dengan 0 dan N sama dengan 0 gitu. Ini kalau yang tidak sejajar. Oke. Nah, ini lagi penjumlahan dua buah vektor, jumlah dua vektor searah. Nah, ini ada vektor A, ada vektor B. Kalau digabung maka tinggal dilanjutkan gambarnya, vektor A ditambah vektor B. Artinya adalah kalau secara kesimpulan berarti A tambah B ya. Jadi panjang vektor A tambah B sama dengan panjang A ditambah panjang vektor B ini ya. Ini itu artinya adalah panjang vektor A ditambah panjang vektor B sama dengan A ditambah B gitu ya. Kalau dari gambaran ini gitu. Oke. Nah, terus ada lagi nih vektor yang berlawanan arah, artinya adalah ini aturan segitiga. Kita lihat nih. Ini AB-nya ke sini kan ya. Nah, dilanjutin lagi ke sini. Nah, berarti kesimpulannya kan dia AB ke BC. Berarti ini kesimpulannya nih. Berarti secara logika AB ditambah BC itu sama dengan AC. Gitu ya. Ini namanya penyebab vektor menggunakan aturan segitiga, AB tambah BC sama dengan AC ya. Catat aja yang sisi yang sama yang saling mendekat. Nah, kesimpulannya tinggal si AC-nya. Inilah aturan segitiga. AB tambah BC sama dengan AC. Nah, ini aturan jajar kan genjang. Jumlah dua vektor AB dan AD ditulis adalah AB tambah AD adalah vektor AC. Adalah diagonal jajar genjang ABCD ya. Ini kan diagonal nih, yang ini AC ini diagonal nih ya. Sekarang kan sebenarnya gambar awal lagi nih ya. Ini ada B, ini ada A, ini ada D. Nah, AB tambah BD ini kira-kira jadinya apa sih? Nah, ini kan panahnya ke sini, yang satu ke sini ya. Nah, kita bikin garis bantu, anggap aja nih kita mau cari nih. Nah, ini kita bikin lagi garis bantu. Karena gunakan sifat jajar genjang, panjang AD akan sama dengan panjang, anggap aja nih C. Nah ya, nih panjang AD nih. Panjang AD sama dengan panjang BC, aturan sifat dari jajar genjang. Berarti kalau misalkan ini adalah, kita misalkan adalah A, ya ini adalah B, gitu ya, ini vektor A, ini mewakili gitu ya. Nah ini berarti panjangnya adalah B juga, gitu. Berarti kesimpulannya adalah kalau mau cari panjang, nah ini berarti adalah kesimpulannya adalah A ditambah B itu ya. Mirip jadi segitiga lagi gitu, tapi menggunakan sifat-sifat dari jajar genjang ya. Ini BC sama dengan AD sama, kenapa? Karena sifat jajar genjang gitu ya. Nih, perhatikan segitiga ABC. Jika vektor BC sama dengan vektor AD, nih vektor BC dan vektor AD, maka AB tambah BC sama dengan AC, gitu kan? Sama. Perhatikan segitiga ADC, karena segitiganya pakai yang ini nih, yang atas. Ya, sama juga. Nanti AD tambah BC sama dengan AC. Itu secara kesimpulannya dalam analitis vektor A tambah vektor B sama dengan A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3. Ya, ini kalau kita sampai R2 dulu nih, nanti kita bahas lagi sampai yang R3 gitu ya. Nah, ini ada contoh soal. Diketahui vektor X sama dengan 3A tambah B, vektor Y 5A tambah 3B, dan Z-nya adalah 2A tambah 5B gitu. Tentukan resultan untuk X, Y, dan Z. Nah, kita untuk mencari panjang jumlah dari X. Sekarang berarti jumlah ya. Jumlah X, Y, dan Z, ya udah tinggal kita jumlahkan aja seperti itu ya.
Berarti jawabannya A dulu ya. Resultan untuk X, Y, Z. X, Y, Z itu berarti X tambah Y tambah Z. Ya, tinggal kita masukin aja angka-angkanya berapa gitu. Untuk yang X-nya ada berapa koordinatnya? Ya, 3 sama 1 ya. Boleh sih kayak gini nulisnya gitu ya. Jadi tapi nanti kalian tambahin lagi hurufnya. Terus yang kedua 5A tambah 3B. Berarti 5 ini 3 ditambah. Terus 2A tambah 5B. Berarti 2 sama 5 gitu. Banyak cara sih dalam pengerjaannya. Tinggal kita jumlahkan ya 3 tambah 5 tambah 2. Berarti 10. 1 tambah 3. 4 tambah 5 9. Berarti resultannya adalah 10,9, atau kalau secara itunya penulisan ke sampingnya 10,9, atau bisa juga ditulis 10A ditambah 9B gitu ya. Ini sih hanya bentuk penulisannya aja, kalian boleh bebas gitu ya. Kalau mau ditulis secara itunya juga boleh, 3A ditambah B gitu, ditambah 5A tambah 3B ditambah 2A tambah 5B. Nah ini sama aja kalau kalian hitung ya. 3A tambah 5A 8A tambah 2 10A ya, 10A. Terus B nya mana? B tambah 3B 4B tambah 5B berarti 9B gitu ya. Jadi pengerjaannya boleh dalam bentuk kolom ke bawah atau kolom ke samping ataupun dalam bentuk aljabarnya gitu ya. Tapi kalau soalnya aljabar berarti jawabannya juga harus aljabar lagi seperti itu ya. Terus yang B bedanya adalah sekarang di sini ada 2. Nah, gitu kan ya. 2x ditambah 3 vektor y dikurang vektor z. Ya udah, bedanya sekarang. Makanya lebih baik kayak ini aja nih. Tadi kan x-nya adalah 31 gitu kan ya. Kurang 3, 3-nya, y-nya berapa? 53 dikurang z-nya adalah 25. Nah, ini kita kalikan dulu ke dalam. Ya, kayak kali pelangnya aja. 2 kali 3, 6. Iya, 2 kali 3, 6. 2 kali 1 berarti 2. Tuh. Terus 3 dikali 5, 15. 3 kali 3, 9. Dikurang 2 sama 5. Ya udah, tinggal kita jumlahin aja. 6 tambah 15, 21. 21 kurang 2 berarti 19. Itu ya. 2 tambah 9, 11. 11 dikurang 5 berarti 6. Atau kalau dalam bentuk itunya boleh. Jadi 19A ditambah 6B. Seperti itu. Ya, ini adalah contoh dari penjumlahan dua buah vektor dalam bentuk biasa maupun skalar. Skalar itu berarti ini nih, duanya nih skalar namanya nih. Ya, jadi sebuah angka dikalikan dengan sebuah vektor. Ya udah tinggal kita kalikan pelangnya aja seperti biasa gitu ya. Oke. Pertemuan ini cukup sampai sini aja. Nanti kita akan bahas selanjutnya tentang pengurangan vektor dan vektor di R2 dan di R3 selanjutnya. Ya, karena pembahasan vektor masih banyak dan kita masih ada hampir 2 bulan atau 3 bulan pertemuannya sampai bulan Mei. Jadi kita pelan-pelan aja, yang penting kita paham konsepnya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.